Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaul Abdullah Putri dengan NIM 64240118 dari kelas 643F07, Program Studi Manajemen di Universitas Dina Sarana Informatika. Presentasi ini saya buat dalam rangka tujuan tugas mandiri mata kuliah manajemen pemasaran yang dibimbing oleh Bapak Aloysius Rangga Aditya, SSMM, dan di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Brand Choice Kensler. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Kensler membangun citra merek di tengah persaingan pasar frozen food yang sangat ketat. Dan saya juga akan menjelaskan apa saja keunggulan, tantangan, serta strategi yang dilakukan oleh brand Kensler supaya tetap unggul dan banyak diminati oleh konsumen. Oke, kalau kita lihat dari profil Kensler sendiri, Kensler merupakan produk sosis premium yang diproduksi oleh PT Makrofinima Pangan Utama yang masih menjadi bagian dari Cimory Group. Kensler sendiri mempunyai tagline yaitu A Taste of Germany, yang artinya menggambarkan cita rasa khas sosis ala Jerman dengan kualitas yang tinggi. Kensler juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, seperti menggunakan daging sapi dan ayam pilihan tanpa adanya tambahan MSG. Produk Kensler ini menargetkan kaum milenial dan masyarakat perkotaan kelas menengah ke atas, di mana memiliki gaya hidup modern dan peduli dengan kualitas makanan yang mereka konsumsi. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi pesaing atau kompetitor, Kensler sendiri punya beberapa pesaing brand-brand besar seperti So Good, Vesta, Cham, Nadi, dan Kimbo. Brand-brand ini sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat dan mempunyai jaringan distribusi yang sangat luas, sehingga produk mereka ini tuh mudah ditemukan di mana-mana, seperti di minimarket atau Alfamart atau Indomaret, dan harganya pun lebih terjangkau. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori dari Sudirman 2022, daya saing itu menggambarkan kemampuan bersaing yang di masa lalu, masa kini, dan dapat diproyeksi ke masa depan. Dan daya saing juga bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Jadi bisa dibilang tuh Kensler mempunyai tantangan di segi harga yang relatif cukup tinggi dibanding para pesaingnya. Tapi kalau dilihat di sisi lain, Kensler itu kan punya keunggulan, yaitu di kualitas premium dan memiliki cita rasa khas Jerman. Jadi strategi ini tuh berhasil membangun citra Kensler sebagai merek sosis premium untuk kelas menengah ke atas. Bahkan berdasarkan data dari kompas.co.id tahun 2022, yang dikutip dalam jurnal pengaruh sosial media marketing terhadap minat pembelian konsumen pada produk Kensler. Kensler ini masuk dalam top 5 brand frozen food yang terlaris di e-commerce Indonesia pada periode September 2022. Jadi itu posisinya di pasar digital itu cukup kuat. Selanjutnya dilihat dari keunggulan produk atau produk advance. Kensler dikenal sebagai merek yang mengutamakan kualitas bahan dan proses produksinya. Jadi semua produk Kensler ini menggunakan daging sapi dan ayam pilihan yang premium, serta menggunakan pengemasan yang modern dan higienis untuk menjaga kualitas produknya tetap baik sampai ke tangan konsumen. Kensler sendiri juga mempunyai varian rasa khas Jerman
seperti bockwurst dan cheese frankfurter yang menjadi pembeda dengan produk pesaingnya seperti So Good dan Fiesta. Selain itu juga kemasannya yang praktis tetapi tetap terlihat kualitas dan elegan sehingga cocok untuk masyarakat modern seperti milenial dan Gen Z yang ingin serba cepat tetapi juga ingin menikmati makanan yang berkualitas dan bergizi. Kalau dikaitkan dengan teori dari Digitono 2021, kualitas produk harus berpusat pada konsumen. Dan penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk. Jadi keunggulan dari brand Kaiser ini tuh terletak pada kualitas bahannya, cita rasa khas, dan memiliki kemasan yang modern yang mendukung citra premium di mata konsumen. Selanjutnya, kalau dilihat dari target pasar atau market niche, Kaiser ini menargetkan kaum milenial dan masyarakat perkotaan yang cenderung memilih produk yang praktis tetapi tetap berkualitas. Kenyer sendiri hadir sebagai frozen food yang premium dengan cita rasa khas Jerman yang dikemas dengan cara yang praktis dan premium, tapi tetap mempertahankan kualitas rasa dan bahannya. Kalau dikaitkan dengan teori dari Fakhrudin dan Fahmi Irman 2021, tren makanan di kalangan milenial ini didorong oleh keperluan emosional daripada materinya. Jadi, Kaiser ini tidak hanya menjual produk sosis, tetapi juga menawarkan pengalaman modern, pengalaman gaya hidup yang modern. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi diferensiasi produk atau produk differentiation, Kaiser ini mempunyai beberapa hal yang bikin brand ini tuh lebih unggul dibanding pesaingnya. Yang pertama itu, Kaiser itu lebih unggul dari segi kualitas bahan yang premium. Jadi semua produk yang digunakan oleh Kaiser ini menggunakan daging ayam dan sapi pilihan tanpa adanya MSG, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna buatan. Yang kedua, dari segi kemasan, Kaiser ini menggunakan desain yang elegan dan praktis, sehingga gampang dibawa saat berpergian. Kemudian, yang ketiga ini adanya inovasi produk baru. Kaiser membuat varian baru seperti Kaiser Crispy Nugget, Kaiser Home Pack, itu yang terdiri dari Frankfurter, bockwurst, dan cocktail, serta Kaiser Single Pack. Dan mempunyai varian rasa seperti original, cheese, hot, dan gochujang. Kalau dikaitkan dengan teori dari Istishoma et al. 2022, salah satu strategi promosi yang dapat digunakan untuk memperpanjang siklus hidup yaitu strategi pengembangan produk yang dimana produsennya ini dapat menciptakan produk yang beraneka ragam agar dapat selalu mengikuti selera pasar. Selanjutnya, dilihat dari strategi promosi atau promotional strategi. Kaiser fokus dalam promosi digital, terutama itu untuk menjangkau anak muda di kaum milenial dan Gen Z. Strategi yang pertama itu dilakukan oleh Kaiser, yaitu Kaiser ini aktif melakukan atau menggunakan iklan digital seperti Instagram dan TikTok untuk membangun brand awareness. Yang kedua, Kaiser juga menggunakan influencer marketing. Jadi strategi itu dilakukan supaya produk Kaiser lebih dekat secara emosional dengan konsumen. Lalu yang ketiga, Kaiser juga rutin membuat kampanye musiman seperti Ramadan Food Ideas dan Holiday Specials untuk menjaga hubungan antara konsumen sehingga bisa memperkuat citra Kaiser
sebagai produk yang premium. Nah, kalau dikaitkan dengan teori dari Syaputra et al. 2023, strategi promosi adalah taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk menyebarkan informasi tentang produk kepada perspektif konsumen dan membujuk mereka untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya dari segi bauran promosi atau promotional mix. Kendler ini melakukan bauran brand yang sangat beragam, seperti menggunakan berbagai cara promosi. Yang pertama, Kendler ini aktif melakukan iklan digital, seperti di TikTok, Instagram, dan YouTube. Tujuannya itu untuk menjangkau konsumen muda, seperti milenial dan Gen Z yang memang aktif di media sosialnya. Yang kedua, Kendler sendiri juga sering memberikan promosi yang menarik seperti adanya diskon, bundling, dan voucher di e-commerce seperti di Shopee dan Tokopedia. Nah, selain itu, Kendler juga berpartisipasi mengikuti berbagai event kuliner dan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan beberapa influencer lewat berbagai challenge atau konten bersama. Kendler juga berupaya untuk menjaga citra positif di media sosial. Karena dari pengalaman konsumen yang beli, biasanya itu akan merekomendasikan ke orang lain. Kalau dihubungkan dengan teori dari Nimade Widniani 2022, promosi itu merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau penyampaiannya itu menggunakan media seperti pers, radio, papan nama, poster, dan sebagainya. Yang bertujuan itu untuk menarik peminat konsumen terhadap suatu hasil produk perusahaan. Oke, selanjutnya dilihat dari sisi bauran brand atau brand mix. Kalau dilihat dari segi nama brand Kendler, Kendler ini terdengar seperti nama khas Jerman yang memberikan kesan yang premium dan internasional. Kemudian kalau dari segi logo dan kemasan, Kendler ini menggunakan warna biru dan emas yang memberikan tampilan yang modern dan elegan. Dan desainnya juga mencerminkan citra produk kelas menengah ke atas. Selain itu juga kualitas produknya ini selalu konsisten dengan menggunakan bahan-bahan yang premium dan menjaga cita rasa agar tetap stabil sehingga konsumen ini merasa puas dan percaya ke brand Kendler. Kalau dikaitkan dari teori Tejiptono 2001, kualitas produk harus berpusat pada konsumen. Dan penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pemilihan produk. Sementara kalau menurut Anik Fatlaha 2020, semakin tinggi citra merek, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian produk. Baik, dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa Kendler sudah membangun citra produk frozen food premium yang dikenal dengan kualitas yang tinggi, memiliki cita rasa khas Jerman, serta memiliki kemasan yang elegan dan praktis. Strategi promosi yang dilakukan juga fokus ke media digital dan influencer marketing, yang dimana sangat efektif untuk menarik perhatian kaum milenial dan Gen Z. Selain itu juga inovasi produk yang terus dilakukan oleh brand Kendler ini banyak disukai dan diminati oleh para konsumen. Nah, jadi tuh secara keseluruhan Kendler menunjukkan kualitas, inovasi, dan strategi promosi yang tepat sehingga bisa mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek sosis yang premium. Berikut beberapa referensi jurnal ilmiah yang digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran brand Kendler. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada tugas kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.